Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam damai, dan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, pernahkah saudara diberi tanggung jawab yang besar? Pernahkah saudara dalam tanggung jawab itu kemudian justru membuat saudara merasa takut? Kenapa begitu? Karena ini sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin belum pernah dikerjakan, dan sesuatu yang di luar kemampuan mungkin. Dan biasanya kemudian orang menjadi takut, orang kemudian menjadi khawatir dalam pikirannya karena bayangan-bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Lalu bagaimana caranya ketika kita diberi tugas yang besar itu, sementara kita takut dan khawatir? Nah, hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang menurut saya tokoh yang luar biasa karena dia mampu mengelola ketakutannya, dan itu menjadi berkat tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi bangsa yang dia pimpin. Kita belajar dari Yosua. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan saat ini akan kita terima di dalam kitab Ulangan 31. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan. Yosua diberi tanggung jawab besar pada waktu itu untuk memimpin bangsa pilihan Allah menyeberang sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Nah, yang menarik saudara-saudara, ketika Yosua dipilih oleh Musa pada waktu itu berusia 120 tahun. Dan dalam usia Musa 120 tahun ini, di ayat yang kedua, Tuhan Allah sudah berfirman kepada Musa bahwa Musa tidak akan menyeberang sungai Yordan. Itu artinya Yosua sendirian. Yosua harus memimpin bangsa ini untuk menyeberang menuju ke tanah Kanaan. Bayangkan sesuatu yang besar. Dulu Yosua pernah berhadapan dengan bangsa Amalek. Waktu itu Yosua bersama dengan Musa. Tapi hari ini dia harus berangkat sendirian. Dia harus memimpin bangsa ini tanpa ada Musa lagi. Tetapi yang menarik saudara-saudara, Yosua mampu mengelola ketakutannya. Bahkan Yosua berkali-kali Tuhan pakai untuk meyakinkan bahwa Tuhan Allah menyertai. Dan hari ini Yosua sendirilah yang diperhadapkan pada persoalan itu. Lalu bagaimana cara mengatasi ketakutan? Biasanya orang ketika sudah mulai takut, orang mulai cemas itu, orang mulai berkeringat, orang mulai berdebar-debar jantungnya, nafasnya mulai terengah-engah begitu, dan orang biasanya mulai menarik diri. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Yosua? Apa yang kemudian Yosua lakukan pada waktu itu? Nah, jelas bahwa Musa tahu betul kapasitas Yosua. Musa tahu betul bagaimana meyakinkan Yosua. Sebab Musa pernah punya pengalaman menarik bersama dengan Yosua ketika waktu itu Yosua diutus menjadi salah satu dari 12 pengintai. Dan waktu itu Yosua bersama dengan Kaleb meyakinkan Musa dan bangsa pilihan bahwa Tuhan Allah yang menyertai mereka. Hal yang sama Musa pakai untuk meyakinkan Yosua. Dalam Ulangan 31, ini ayat yang ke-8, Musa menyampaikan kembali sabda Tuhan. Tuhan akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau. Itulah yang menjadi kekuatan Yosua bahwa jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Kamu ada Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan yang menyertaimu. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, kita belajar tentang Yosua. Kita pun perlu diteguhkan. Kita pun perlu diingatkan. Kita pun perlu dikuatkan ketika kita sedang dalam ketakutan. Ketika mungkin kita sedang dalam keraguan atau kita dalam kecemasan. Dan apa yang paling menguatkan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang sama dipakai oleh Musa untuk menguatkan dan meneguhkan Yosua. Karena itu Musa mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Kamu sudah punya Allah. Kamu disertai oleh Allah.
Kamu dituntun oleh Allah. Kamu ditolong oleh Allah. Lalu Yosua mendapatkan kepercayaannya. Yosua mendapatkan kekuatannya. Dan Yosua mendapatkan semangatnya memimpin bangsa pilihan ini menuju tanah Kanaan. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang kemudian kita bisa renungkan dan kita bisa ambil hikmat dari firman Tuhan ini? Saya yakin kita pernah mengalami ketakutan. Atau mungkin saat ini kita sedang takut. Atau mungkin kita juga sedang khawatir tentang banyak hal. Kita mungkin dalam pergumulan sehingga kita butuh dikuatkan dan diteguhkan. Karena itu firman Tuhan hari ini juga menyapa buat saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Karena itu apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita ragu-ragu wajar. Setiap orang ketika akan memulai hal yang baru, itu memiliki keraguan. Iya, tapi bukan berarti kemudian keraguan ini membuat kita berhenti. Berjalanlah, cobalah, mulailah. Tentu dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan. Karena itu, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita berdoa, mohon kekuatan dan tuntunan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami boleh percaya bahwa kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang berjalan di depan kami, ada Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Karena itu Tuhan mampukanlah kami menyadari bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang menyertai dan menolong setiap langkah kaki kami. Dan berkatilah kami Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk memulai sesuatu yang baru. Juga di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami percaya hikmat-Mu menolong kami, penyertaan-Mu meneguhkan kami, sehingga kami boleh memiliki kehidupan dalam new normal ini secara baru, dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Mari Tuhan, segala ketakutan kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ialah Tuhan dalam segala kuasanya menolong dan menopang kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Sebab ada Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupanmu. Bahkan Tuhan, dialah yang juga akan berjalan di depanmu. Mungkin kita ragu, mungkin kita khawatir, tetapi mulailah dan lakukanlah. Dengan tetap percaya dan berpegang teguh pada pimpinan, berkat dan penyertaan Tuhan. Dan selalu ingat, Tuhan Yesus memberkatimu. Putih.